Ada jadi Spiderman, ditembok-tembok, di jendela-jendela kita harus gendong turun. Ya, ada yang juga jadi Hulk, pukul-pukul seperti itu. Jadi kita harus puji Tuhan luar biasa. Mungkin Kak bisa kasih perkenalan, nama lengkap, dan yang Kakak lakukan dalam keseharian sekarang ini. Oke, bawa masker ya. Baik, aku nama lengkap Jeffrey Daik, Daik. Biasa dipanggil Kak Jeda Pariwara Berikut Hidup. Kak Jeda saja. Keseharian saat ini masih bisa hidup, makan, minum, tidur, sambil beberapa aktivitas kecil. Seperti itu. Hari ini juga baru ada sekolah minggu. Sekolah minggu mulai bergabung dengan Jemaat Lahir Toksa Bulasiana Barat. Itu kalau tidak salah tahun 2002 atau 2003. Itu diajak oleh senior yang luar biasa, namanya Kak Ida Jami. Salam buat Kak Ida Jami, terima kasih sudah mengajak Kak Jeda bergabung. Kemudian dari 2002 atau 2003 itu sampai dengan hari ini, ya kurang lebih hampir 19 tahun. Dari waktu SMA Kak Rafli, Kak Jeda sudah bergabung dengan PAR. Yang pertama untuk jadi guru sekolah minggu tuh ya awal-awal sih canggung, takut, malu, salah ajar, itu yang ada di dalam benak. Bisa sonde, kepingin tampil yang terbaik untuk Tuhan. Jadi yang pertama untuk bisa jadi guru sekolah minggu yang baik tuh harus ikut waktu berkumpul untuk pemahaman Alkitab. Di sana kita belajar lagu baru, kita belajar teknik mengajar, kita juga belajar pendalaman Alkitab. Jadi asik sih waktu kita sama-sama kumpul, kita saling bertukar pikiran pendapat, banyak hal seperti contoh-contoh dalam realita anak-anak itu bisa ya kita istilahnya serap, kemudian kita salurkan lagi. Itu yang pertama. Apa yang dipikirkan. Terus asiknya adalah sekarang kemana-mana disangka aja jadi tenar seperti itu, walaupun itu adalah bonus. Kadang-kadang siapa tapi ya puji Tuhan dikenal. Kemudian saat ini Kak Jeda juga mulai mencoba masuk ke remaja, karena dulu senang di bagian anak-anak yang belum sekolah sampai anak yang kelas 4 SD sampai 5-6 SD. Asiknya adalah kita bisa eksplorasi apa sih bakat kita. Dulu Kak Jeda tidak bisa menyanyi. Dulu Kak Jeda tidak terlalu baik dalam bercerita. Tapi makin kesini semakin asik, akhirnya itu mengalir juga. Ya tentunya harus berdoa. Seperti itu Kak Raffi. Ya, buat semua guru sekolah minggu di sana, bagi yang sudah senior, saya berbagi alat peraga tuh terdiri atas dua alat peraga yang hidup maupun alat peraga yang tidak hidup ya. Itu menurut saya. Yang hidup itu manusia, kita sendiri bisa jadi alat peraga hidup. Kemudian alat peraga yang lain seperti alat peraga media 2 dimensi, seperti yang Kak Jeda bawa hari ini minggu ini tentang Bartimeus, ada Tuhan Yesusnya, kita buat dari lidi bekas Salome. Jadi ini salah satu contoh sederhana alat peraga. Kita juga pernah punya alat peraga
televisi yang di roll itu atas inisiatif dan kerja keras dari kakak senior kita, Kak Jen. Hormat Kak Jen, Kak Jen Lele. Alat peraga ini diciptakan juga bukan karena kita otodidak, tapi kita nonton-nonton, kita banyak searching, ada teman-teman yang masukan. Jadi seperti itu. Tergantung tema sih Kak Rafli. Pertama sih sulit ya Kak, karena media, kemudian jaringan, internet, itu semua hal baru yang harus kita coba ulik bersama. Tapi kita coba saja, kita jalan. Kemudian untuk online ini memang tidak semuanya dapat terserap Kak. Ada yang nonton, ada yang tidak nonton. Jadi kita sempat ada dua cara. Kita beri selebaran atau media offline, fotokopi alat peraga, kemudian fotokopi juga materinya, kita bagikan ke anak-anak, mereka mengerjakan. Untuk sebenarnya kita harus ambil sisi positif sih dari masa pandemi ini, buat kita lebih berpikir kreatif, belajar media yang baru, editing dengan background green screen, kemudian kita juga melibatkan teman-teman yang sebenarnya tidak berani tampil di depan kamera, tapi akhirnya berani juga. Mau siapa lagi kalau bukan kita gitu. Terus kita juga bisa mencoba untuk pandu gerak lagu secara online, dan sebenarnya itu tantangan yang sudah kita lewati. Semoga kedepannya situasi kita lebih baik lagi, dan memang online itu keren sih, keren. Tapi tidak bisa menggantikan yang offline atau pertemuan tatap muka, karena di situ lebih kita bisa tahu bagaimana ekspresi anak, perasaan anak. Kita juga bisa melihat apa sih yang mereka mengerti, apa yang tidak bisa mereka mengerti, sehingga kita bisa mengulang lagi, kita bisa menekankan lagi, memberi contoh lebih banyak. Tapi kalau secara online kan kita terbatas ya. Seperti itu. Baik, untuk bahan ajar yang pertama sudah pasti Alkitab sebagai bahan utama, firman Tuhan yang menjadi persaingan kita. Untuk tahun ini kita sama seperti tahun lalu, kita punya sahabat anak. Bukan promosi ya, tapi ini yang kita pakai di Gemit Layar Talk 11 Siena Barat, yaitu buku Sahabat Anak. Di sana sudah ada penjelasan bahannya, sejarahnya, cara penyampaiannya untuk per kategori usia, jadi mempermudah kita dalam pemahaman kita. Kemudian derap remaja itu kontekstual banget teman-teman. Derap remaja itu tema-tema terkini. Minggu lalu kita belajar tentang original blessing, berkat asali. Ya. Jadi ada juga yang bahas tentang BTS. Itu adalah salah satu band Korea dancer terbaik di dunia ya. Jadi itu kontekstual yang bisa dibawa ke zaman now. Dua bahan ajar ini tentunya juga ada juga ditopang tentang beberapa bahan tambahan seperti kamus atau peta yang sesekali kita akan pakai. Kamus bahasa Indonesia juga penting kakak, karena ada bahasa-bahasa tertentu dalam bahasa Indonesia yang akan membingungkan kalau kita menyampaikan kepada anak-anak. Jadi kita harus cari bahasa Indonesianya apa, terus terjemahkan lagi ke bahasa Kupang. Jadi orang yang jadi guru sekolah minggu untuk orang Kupang secara khusus, guru sekolah minggu itu dia pintar kakak. Dia terjemahkan dari bahasa Indonesia, dia terjemahkan lagi ke bahasa Kupang, terjemahkan lagi ke bahasa anak-anak. Jadi itu 3 kali berpikir. Jadi jangan meremehkan. Sekali lagi, jangan meremehkan guru sekolah minggu. Kalau mereka tidak ada generasi muda, di mana? Siapa yang mau melayani? Jadi untuk generasi muda, kalian adalah juara-juara Tuhan yang luar biasa ya. Perlengkapi diri dengan bahan-bahan, perlengkapi diri dengan semua sumber yang benar. Dan harus benar teman-teman, karena di luar ini ada banyak sekali sumber-sumber yang kelihatannya Kristiani banget, tetapi itu ternyata bukan. Jadi benar-benar harus diselidiki bahannya. Pernah sekali
Kejadian mendapati bahwa di dalam anak sekolah minggu itu ada Alkitab, tapi bukan Alkitab ke kakak, teman-teman. Dan ini benar-benar harus diperhatikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun. Perhatikan Alkitab adik-adik, diselidiki, karena ada yang bukan Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu yang dipakai ya. Nah, seperti itu. Ini mencegah untuk masuknya budaya-budaya asing, pengertian-pengertian yang sulit ya. Kita semua harus mawas diri dari sekarang. Ya, untuk Gereja Lahir Untuk Sabda Sena Barat memang sedikit berbeda dengan gereja lain. Di sini sebutannya adalah Jeloistik. Ya. Jemaat Lahir Untuk Sabda Sena Barat in Community. Ya. Tepuk tangan loh. Nah, kalau anak sekolah minggu berarti Jeloistik Junior. Di sini disebut Jeloistik Junior. Kita mendengar beberapa gereja memang sudah saatnya pengajar-pengajar itu adalah lulusan atau orang yang belajar di teologi ya, IPT, ilmu pengetahuan teologi ataupun belajar masuk untuk pendeta, sekolah pendeta seperti itu. Dan beberapa gereja sudah berlangsung seperti itu. Tidak diperkenankan untuk menjadi pengajar kalau bukan lulusan dari PT. Mungkin ini sebagai refleksi bagi Kajeda juga sendiri. Sebagai orang yang di luar IPT, Kajeda lulusan biologi tahun 2013 Universitas Kristen Arta Wacana. Sebagai guru biologi, tentu kalau kita ikut aturan seperti itu, walaupun pengalaman sudah hampir 18 tahun atau 10 ke atas, kalau ikut peraturan seperti itu ya berarti Kajeda harus berhenti sampai di sini. Namun merefleksikan bahwa kalau kita berhenti dan kita menunggu untuk orang-orang yang harus masuk IPT, itu bisa dihitung dengan jari kakak. Di gereja sini saja belum banyak orang yang tertarik untuk anak-anak muda yang tertarik untuk IPT, pendeta seperti itu. Apalagi seleksi masuknya lumayan ketat. Jadi mungkin ini juga menjadi pertimbangan bagi bapak-bapak yang terhormat, mama-mama, kakak yang terhormat. Kalau misalnya ada guru sekolah minggu yang juga sudah melayani, butuh juga untuk pendampingan, itu tolong diperhatikan. Sehingga kita tidak berdiri dalam lingkaran, kita mau masuk atau kita keluar ini. Kalau semua aturannya harus guru PT mengajar, kita mau keluar atau kita mau masuk, seperti itu. Karena agak sedikit cukup membuat kita pusing kepala juga ya. Kita sekarang saja guru sekolah minggu rata-rata bukan IPT. Jadi itu memang kalau seperti itu cukup lumayan berat. Tapi optimis bisa lah, bisa. Secara pribadi ya namanya juga kita berusaha mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu bukan berkomunikasi dengan diri sendiri tapi dengan orang lain, pasti ada kendala kak. Kendala itu baik internal maupun eksternal. Internal itu kesiapan dari pengajar tersebut, misalnya kesiapan dari Kajeda sebelum mengajar itu seperti apa, doanya, baca firmannya, pendalamannya, kemudian persiapan mentalnya, kemudian manajemen masalah ketika ada di lokasi ketika kita melakukan pelayanan. Dan itu semua memang tidak diajar secara ada dalam kurikulum perkuliahan begitu ya. Ketika bergabung itu dengan sendirinya kita akan belajar. Nah, itu kendala dari internal, persiapan diri. Kalau tidak siap maka kita mengajarnya kurang maksimal. Ataupun kalau kita sudah siap maksimal tetapi ada hal tertentu yang terjadi yang bisa menghalangi kita seperti cuaca, jaringan, kemudian teman yang seharusnya memimpin pembukaan tidak hadir, teman kita harusnya akhirnya solo karir di situ. Jadi sebenarnya banyak kendala juga. Secara eksternal itu kendalanya dari anak-anak. Namun selama ini Kajeda mengajar tidak pernah ada satu orang anak pun yang tidak datang. Jadi anak-anak pasti datang.
mereka punya kedatangan itu dengan beragam ekspresi, beragam peristiwa. Ada yang jadi Spiderman, di tembok-tembok, di jendela-jendela kita harus gendong turun. Ya, ada yang juga jadi Hulk, pukul-pukul seperti itu. Jadi kita harus apa? Lebih ke bagaimana kita mencintai, mengasihi adik-adik. Ya, selama ini sejauh ini tidak pernah sih Kajeda melakukan kekerasan yang menimbulkan hukum. Nakal-nakal nada naik sedikit, seperti itu kendalanya. Tapi yang paling sering kendala yang Kajeda alami itu adalah sebenarnya media sih. Media kita menyampaikan kalau kita tiap kali melakukan pengajaran sekolah minggu hanya dengan media seperti ini saja, kemudian atau gambar saja, atau kita bercerita saja, itu bagi anak-anak kurang kreatif. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak istilahnya mencari alternatif lain dalam mengajar. Pernah sekali Kajeda mengajar gaya seperti Hudson ya. Hudson itu kan jebolan apa ya, Indonesia Mencari Bakat, yang sebelahnya cewek sebelahnya cowok ya. Waktu itu tema kalau tidak salah tentang seorang raja yang dia apa ya, menyembah berhala. Kemudian ada nabi yang datang menegur dia. Nah, Kajeda sebelahnya itu dihias jadi nabi, sebelahnya itu jadi rajanya. Jadi waktu Kajeda menyampaikan, Kajeda tegur dia, "Hei, kamu tidak boleh begitu. Kamu tidak boleh menyembah patung. Tidak boleh kamu menyembah Allah lain selain Tuhan. Tuhan marah kepada kamu." Terus waktu Kajeda balik lagi ke sebelah sini, ekspresinya biasa-biasa saja. Saya raja, dia datang tegur saya. Buat apa? Tidak bertobat seperti itu. Jadi memang itu salah satu teknik. Ada juga yang kita bawa anak-anak jalan tamasya, sesekali refreshing, itu bagus adik. Karena itu juga mengundang adik-adik. Wah, sekolah minggu itu menarik ya. Ada kakak-kakak yang menarik-menarik, yang keren. Kemudian ada alat peraganya yang keren. Kemudian kita juga bisa jalan-jalan, kita juga bisa senang-senang, ada juga kuis-kuis kecil seperti itu. Pasti kakak-kakak di rumah yang terlibat dalam guru sekolah minggu atau mengajar anak dan remaja sudah melakukannya. Good job. Tips atau saran yang pertama ya, harus punya hati. Semua orang punya hati, tapi yang punya hati untuk mau melayani, yang mau mencoba itu dihitung dengan jari. Bahkan ketika ada banyak orang yang sudah datang berkumpul untuk mau memberi pelayanan, di tengah jalan akan putus. Nah, dengan sendiri seleksi dari Tuhan itu akan berlangsung. Siapa yang setia, bukan berarti 18 atau 19 tahun itu menunjukkan kesetiaan, tidak. Tetapi ini mau undang buat adik-adik semua. Kalau kejadian bisa dari SMA kelas 2, karena ada teman yang mengajak, coba dicoba. Buat adik-adik SMA, coba dulu, belajar dulu, salah benar kita coba dulu. Pasti ada kakak-kakak yang mendampingi, ada Tuhan dengan Roh yang Kudus yang akan menyertai kakak-kakak semua. Kalau kita mengandalkan kemampuan hikmat kita, tidak bisa. Jadi tips yang pertama, memiliki hati. Kalau kakak-kakak di rumah punya hati, Kajeda punya hati, pasti bisa. Kemudian yang kedua, mau mencoba. Karena tanpa mencoba kakak-kakak tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk bisa menjadi bagian dalam pelayanan Tuhan yang mulia. Kita sedang menjalankan pelayanan Tuhan yang mulia, penginjilan kakak-kakak. Dan kakak-kakak disebut murid Kristus. Luar biasa, kita masih muda tapi sudah disebut sebagai pekerja Kristus, itu hal yang luar biasa. Walaupun tidak dinilai secara keuangan, finansial, nama baik, tidak, tapi yang paling utama Tuhan senang kita menjalankan misi Tuhan. Nah, itu harus ada dalam hati kita. Bagaimana itu harus ada? Kita butuh sosok yang harus menjadi panutan kita. Sekarang teman-teman di rumah boleh berpikir, siapa ya kira-kira yang menjadi orang yang berpengaruh dalam hidup saya untuk
bisa menarik saya untuk tergabung dalam sekolah minggu atau pelayanan lainnya. Yang berikut, yang muda-muda sekarang ini kan lebih banyak kreatif, mulai dari TikTok, mulai dari YouTube dan sebagainya. Nah, sekalipun tidak mengajar di depan kelas, tetapi kakak juga bisa memainkan peran di situ sebagai editing, sebagai orang yang mengatur jalannya atau di belakang layar seperti itu. Jadi pelayanan guru sekolah minggu untuk zaman milenial seperti ini bukan saja hanya di depan kelas dan mengajar, tetapi di belakang layar mengatur lagu, pemusik juga termasuk. Tergantung kakak-kakak punya bakat seperti apa. Kalau bakat untuk bercerita, itu bisa jadi guru sekolah minggu. Kalau bakat main musik, itu bisa jadi pemusik untuk guru sekolah minggu. Kalau bakat bercerita dan pemusik, itu lebih baik lagi. Tapi semuanya itu berpulang dari panggilan dan kerelaan hati lebih tepatnya. Kemudian setelah itu datang, panggilan itu datang, kemudian kesempatan itu datang, jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Itulah komunitas kita. Bergabung dengan komunitas itu penting, kakak-kakak. Mau jadi guru sekolah minggu tapi tidak pernah mau datang PA? PA itu adalah pemahaman Alkitab. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman secara benar. Mau jadi guru sekolah minggu tetapi untuk memimpin lagu di depan dan berdoa saja kaki gemetar, bagaimana kita bisa mengontrol itu semua? Ya, semua harus positif, bersyukur, optimis, positif. Kadang memang ada kendalanya seperti ini. Kita sudah mengajar, tetapi ada yang kritik kita, kritik ke arah negatif. Itu pasti bikin kita down. Kajeda pernah alami itu. Tetapi sekali lagi teman-teman, kakak-kakakku, sahabatku yang ada di luar sana, yang menyaksikan channel ini, ingat, susah senang, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Ada masa di mana kita memang harus menangis dalam pelayanan. Ada masa di mana kita memang harus menahan diri. Ada masa di mana kita harus berusaha keras untuk menabrak tembok. Ada masa seperti itu. Tapi ada masa di mana kita harus mendengar. Ada masa di mana kita harus membuka diri. Kita tidak berkeras hati. Nah, semua itu tergantung dari kakak-kakak bagaimana menilai setiap persoalan atau setiap kendala yang ada. Nah, mungkin ini banyak sekali tips yang Kak Jeda. Kalau mau diuraikan ini banyak sekali, tetapi secara garis besar seperti itu kakak-kakak. Kemudian mungkin juga ada yang saya pernah punya pengalaman dengan ada satu kakak dari gereja lain. Dia menyatakan dia menarik diri karena ketika dia bergabung dengan anak-anak, sifatnya jadi berubah seperti anak-anak. Kemudian teman-temannya mulai ejek-ejek dia karena sedikit dengan anak-anak itu nanti sifat kita semakin melembut. Kemudian ada sifat kita yang sebenarnya keras, tapi dengan anak kita dituntut menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi, lebih low lagi. Nah, itu ada beberapa orang tidak siap untuk menghadapi perubahan-perubahan karakter. Karena menjadi pengajar, sedikit demi sedikit Tuhan kikis karakter kita. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi pengajar terus kita jadi the best, tidak. Simon Petrus saja dengan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa masih bisa jatuh. Tetapi yang ingat adalah dia bisa bangkit karena Roh Kudus. Jadi ketika you are feeling down, ketika teman-teman merasa, aduh, jadi guru sekolah minggu kok semakin menderita. Jadi guru sekolah minggu kok anak yang bakal lain memaki di sana, kok toh yang disalahkan. Tapi guru sekolah minggu ajar apa sah? Hah? It's okay. Tuhan Yesus sudah alami itu semua. Kita justru berbangga karena ada upah besar di surga menanti gitu kakak. Jadi sebenarnya kakak juga tahu tips-tips sih. Jadi guru sekolah minggu yang baik seperti apa, mengajar itu yang baik seperti apa untuk generasi muda. Fokuskan diri, boleh untuk banyak hal, tapi fokus juga kepada jiwa-jiwa pelayanan. Memang kita tidak bisa mencapai semua jiwa itu dalam semenit, 2 menit, seminggu, 2 minggu. Ada proses yang sangat panjang. Dan kita belajar karakter di situ. Beda antara kita
harus menangani anak yang belum sekolah, anak yang sudah sekolah, kemudian sampai dengan anak yang akhirnya sudah remaja, disuruh bangun menyanyi tepuk tangan saja sudah jaim, kemudian disuruh maju memberikan pendapat. Beberapa anak sepertinya terlalu menonjol, yang lain mulai cas-cis-cus. Nah itu ada juga ke kakak. Jadi sebenarnya bagi Kejeda perlu sih di dalam guru sekolah minggu tuh ada orang yang lebih dewasa secara iman. Dewasa secara iman maksudnya bisa jadi itu kaum bapak, bisa jadi itu kaum ibu yang memiliki hati pelayanan, sehingga sisi dari bapak, sisi dari ibu yang bergelut dengan keluarga, bergelut dengan rumah tangga, mereka bisa sampaikan, di dalam anak kalau begini, oh masalahnya ini, coba kakak seperti ini. Karena kita semua kan rata-rata ya masih jomblo, ada yang sudah punya pasangan tapi masih berpikir untuk ke depan. Jadi kita butuh orang yang berpengalaman mengurus anak-anak seperti itu, bapak mama. Atau kalau di sini kita punya Mama Rini, salam Mama Rini. Ada juga kita punya Mama In. Dulu waktu jadi bergabung ada Mama Edopita, ada Dokter Lita. Jangan salah teman-teman, untuk mengajar sekolah minggu tidak butuh profesi yang tinggi-tinggi. Kalau ada orang yang berprofesi tinggi untuk datang mengajar, itu prestasi luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu pemilik setiap pelayanan. Ayo semangat dalam pelayanan. Itu saja Kak Rafli.